Angin senja di Dusun Tirtajaya, Sidoarjo, berembus lembut, membawa aroma asin yang pekat dari tambak udang yang membentang luas seperti lautan darat, bercampur dengan wangi petrikor yang segar dari jalanan tanah yang baru disiram hujan tipis petang itu. Udara terasa lembab dan hangat, seolah menyimpan rahasia-rahasia lama yang tersembunyi di balik hamparan air keruh dan pohon-pohon randu yang menjulang tinggi di pinggir desa. Di warung sederhana yang menempel rapat di rumah kayu mereka, Bu Sinta sedang menghitung kembalian untuk seorang pelanggan setia, seorang nelayan tua yang selalu mampir setiap sore. Senyumnya tak pernah pudar sejak 3 hari lalu, ketika ia menerima kabar yang sudah lama dinantikan. Kepulangan anak semata wayangnya, Rizky, yang telah merantau selama 10 tahun panjang di negeri matahari terbit. Di dalam rumah sederhana itu dengan dinding anyaman bambu yang sudah mulai rapuh dan atap genteng bocor di sana-sini, Pak Karni duduk di balai-balai bambu yang sudah usang tangannya merapikan bingkai foto, usang yang memuat gambar keluarga mereka 10 tahun lalu. Foto itu menangkap momen bahagia. Rizky kecil dengan senyum polos, berdiri di antara kedua orang tuanya di tepi tambak, dengan latar belakang matahari terbenam yang merah membara. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah luntur warnanya menjadi abu-abu kusam dan sarung yang tergulung sebatas lutut, menampakkan kaki tuanya yang penuh urat dan bekas luka dari bertahun-tahun bekerja di tambak. Matanya menerawang ke masa lalu, mengenang hari-hari ketika Rizky kecil, sering bermain di tepi tambak, menangkap kepiting kecil dengan tangan kosong, tertawa riang di bawah sinar matahari yang membakar kulit. Kenangan itu terasa manis, tapi juga menyakitkan, seperti luka lama yang tak pernah sembuh sepenuhnya. Hingga suara deru sepeda motor di depan pagar kayu yang reyot membuyarkan lamunannya, membuat jantungnya berdegup kencang. "Sudah sampai, Bu," seru Pak Karni. Suaranya tercekat oleh emosi yang mendadak membuncah seperti air bah yang tak tertahankan. Ia bangkit cepat dari balai-balai, kakinya yang lemah karena usia hampir tersandung, mata tuanya berkaca-kaca oleh air mata yang tak bisa dibendung lagi. "Rizky, anakku." Rizky, putra mereka yang kini berusia 30 tahun, berdiri di gerbang dengan tas ransel hitam lusuh di punggung, yang penuh dengan stiker dari berbagai kota di Jepang. Setelah 10 tahun merantau di Jepang sebagai pekerja migran di pabrik elektronika, tubuhnya tampak lebih tegap dan berotot, terbentuk dari kerja keras shift malam yang melelahkan dan cuaca dingin yang menusuk tulang. Potongan rambutnya rapi ala gaya modern, tapi matanya menyimpan kedewasaan yang dalam, penuh cerita tentang kesepian, perjuangan, dan mimpi yang tertunda. Wajahnya yang dulu polos kini ditandai garis-garis halus di sekitar mata, bukti dari tahun-tahun yang berat. Pelukan hangat segera terjadi di antara ketiganya, di bawah cahaya senja yang mulai redup. Itu adalah pelukan yang meluruhkan kerinduan 10 tahun, yang terasa lebih nyata dari mimpi terindah sekalipun, seolah waktu berhenti sejenak untuk mereka bertiga. "Maafkan aku, Pak, Bu. Lama sekali aku pergi," gumam Rizky. Suaranya parau sambil memeluk erat kedua orang tuanya. Aroma tubuhnya yang bercampur keringat perjalanan dan parfum murah dari Jepang menyelimuti mereka. "Aku kangen sekali dengan rumah ini, dengan bau tanah basah setelah hujan, suara ombak tambak yang bergelombang pelan, dan masakan ibu yang sederhana tapi selalu bikin kenyang hati." Bu Sinta menepuk punggung anaknya dengan tangan kasar yang penuh kapalan dari bekerja di warung. Air matanya mengalir deras membasahi bahu Rizky. "Kau sudah kembali, Nak. Itu yang penting. Allah kasih kita waktu lagi untuk bersama, untuk menebus hari-hari yang hilang. Jangan bicara maaf lagi, ini rumahmu selamanya." Mereka bertiga masuk ke rumah. Langkah mereka ringan meski rumah itu kecil dan sederhana, dengan lantai semen yang dingin dan furnitur kayu yang sudah lapuk. Rizky meletakkan tasnya di sudut ruangan, matanya menyapu setiap detail. Kalender lama di dinding, pot tanaman yang hijau subur, dan aroma masakan dari dapur kecil yang membuat perutnya keroncongan.
Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa benar-benar pulang. Namun, tidak semua mata menyambut hangat kedatangan itu. Di rumah megah tak jauh dari sana, yang berdiri megah dengan pagar besi tinggi dan taman rapi, Haji Bakri, mantan juragan tempat Pak Karni bekerja selama 20 tahun, sedang menyesap kopi hitam pekat di teras marmernya yang mengkilap. Ia duduk di kursi rotan mahal, memandang ke arah warung Pak Karni melalui celah pagar, melihat keramaian kecil di sana dengan pandangan dingin, seperti elang yang mengintai mangsa dari ketinggian. Haji Bakri adalah sosok yang dihormati dan ditakuti di dusun itu. Pemilik tambak udang terbesar yang membentang hektaran, dengan kekayaan yang membuatnya seperti raja kecil di desa itu. Rumahnya penuh barang mewah, mobil sedan mengkilap di garasi, perabot impor dari kayu jati terbaik, dan karyawan yang siap sedia memenuhi setiap perintahnya. Anak Karni itu sudah pulang, Mas. Katanya bawa banyak uang dari Jepang, cukup untuk beli lahan sendiri, bisik Bu Salma, istri Haji Bakri, dengan nada mencibir yang tajam seperti silet. Ia berdiri di samping suaminya, melipat tangannya yang dihiasi cincin emas berkilau. Gaun sutranya yang mahal berkilauan di bawah cahaya senja yang mulai meredup. Lihatlah, Karni itu sekarang bangga sekali, berjalan dengan dada membusung. Padahal dia hanya buruh tambak kita dulu, yang kau pecat karena terlalu lambat dan sering mengeluh. Sekarang, seolah dia yang punya desa ini. Haji Bakri hanya mendengus pelan. Asap rokok kreteknya yang mahal mengepul tebal, menyelubungi wajahnya yang keras dan berkerut oleh usia serta kemarahan yang tersembunyi. Bibirnya mengerucut, matanya menyipit memandang ke arah rumah Pak Karni. Anak perantau, paling sebentar juga bosan dengan kehidupan desa yang keras ini. Uang itu cepat habis kalau tidak tahu cara memutarnya, seperti roda yang berputar tanpa arah. Dia tidak akan bisa melebihi aku. Aku yang bangun kerajaan ini dari nol, dengan tangan sendiri. Dari tambak kecil menjadi imperium udang yang ditakuti kompetitor. Namun, di balik kata-kata sombong itu, yang ia ucapkan dengan suara rendah dan tegas, ada benih iri yang mulai tumbuh subur di hati Haji Bakri, seperti rumput liar yang tak bisa dibasmi. Ia tidak suka melihat mantan buruhnya, Pak Karni, mendadak terlihat naik kasta, hanya karena kepulangan anaknya yang sukses. Kebahagiaan sederhana keluarga itu, pelukan hangat, tawa kecil, dan cahaya harapan di mata mereka, terasa seperti ejekan bagi kesombongan Haji Bakri, yang selama ini merasa tak tergantikan, seperti gunung yang tak bisa digoyahkan. Di dalam dadanya, ada getaran aneh, campuran antara rasa takut kehilangan kekuasaan dan dendam yang mulai merayap pelan, seperti bayangan gelap yang menyusup di malam hari. Seminggu setelah kepulangan yang penuh haru itu, suasana di rumah Pak Karni terasa lebih hidup. Seolah angin segar dari tambak telah menyusup ke setiap sudut ruangan kecil mereka. Rizky yang kini telah menyesuaikan diri dengan ritme desa yang lambat tapi penuh makna, menyampaikan keputusannya di meja makan sederhana rumah mereka. Di bawah cahaya lampu bohlam yang redup dan bergoyang pelan oleh hembusan angin malam. Hidangan sederhana, nasi putih hangat yang masih mengepul, ikan asin goreng yang renyah dengan aroma garam laut yang kuat, dan sambal tomat pedas yang dibuat Bu Sinta dengan tangan terampil, terasa lebih hangat dari biasanya, seolah makanan itu sendiri merayakan momen penting ini. Rizky meletakkan sendoknya pelan, matanya menatap kedua orang tuanya dengan tatapan penuh keyakinan yang tak tergoyahkan, seperti mata seorang pejuang yang siap menghadapi medan perang. Pak, Bu, aku tidak akan kembali ke Jepang. Aku mau buka tambak sendiri di sini. Tambah ikan bandeng, ujarnya dengan suara mantap tapi lembut, seolah kata-kata itu telah lama dipendam di hatinya. Uang tabunganku dari sana cukup untuk menyewa lahan di desa seberang yang bekas rawa itu. Kita coba hal yang berbeda dari udang. Ikan bandeng lebih tahan dan pasarnya luas. Air di sana lebih tenang, subur untuk bandeng, seperti tanah yang siap ditanami benih harapan.
Pak Karni terkejut sekaligus bangga. Matanya melebar-lebar seolah melihat mimpi lama menjadi nyata. Tangannya yang kasar memegang gelas teh hangat dengan gemetar halus. "Kalau kau yakin, Nak, Bapak akan bantu sepenuh hati. Aku tahu tambak itu seperti anak sendiri. Aku sudah habiskan separuh umurku di air asin ini. Tapi ingat, tambak itu bukan mainan yang bisa kau tinggal begitu saja. Butuh kesabaran, seperti menunggu hujan di musim kemarau yang panjang, di mana setiap tetes air terasa seperti berkah dari langit." Bu Sinta mengangguk pelan, meski ada kekhawatiran yang tersirat di matanya yang lembut. Garis-garis keriput di wajahnya semakin dalam oleh bayangan masa lalu yang penuh perjuangan. "Jangan lupa sholat, Nak. Rezeki dari Allah, bukan dari tangan manusia saja. Jangan sampai ambisi membuatmu lupa siapa yang sebenarnya memberi, dan hati-hati dengan orang sekitar. Desaku ini kecil, tapi iri hati bisa tumbuh seperti rumput liar." Keputusan itu menjadi awal dari perjuangan baru yang penuh semangat, seperti bibit yang ditanam di tanah subur dan mulai bertunas. Keesokan harinya, Rizky dan Pak Karni pergi ke desa seberang menyewa lahan bekas rawa yang luasnya jauh lebih kecil dari tambak udang Haji Bakri. Hanya sekitar 2 hektar, tapi airnya tenang dan subur seperti janji surga kecil, dengan arus yang pelan dan lumpur yang kaya nutrisi alami. Mereka membersihkan lahan itu dengan tangan sendiri, menebas rumput liar yang tinggi, menggali saluran air baru, dan membangun kolam sederhana dengan dinding tanah yang diperkuat bambu. Pak Karni, yang tadinya buruh Haji Bakri selama bertahun-tahun, kini mencurahkan seluruh tenaga dan pengetahuannya untuk tambak anaknya. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, Rizky dan Pak Karni sudah berada di tambak. Tangan mereka basah oleh air dingin dan lumpur yang lengket. Mereka menebar bibit ikan bandeng kecil yang menggeliat-geliat, memberi makan dengan pupuk organik dari sisa tanaman dan kotoran ternak, serta memantau kadar air dengan teliti. Suara air yang mengalir pelan, campur dengan kicau burung pagi, menjadi latar musik perjuangan mereka. Bu Sinta pun ikut membantu, membawa bekal makan siang yang sederhana tapi bergizi, sambil berdoa di tepi tambak agar usaha mereka diberkahi. Dalam 3 bulan yang terasa singkat tapi melelahkan, tambak Tirta Makmur milik Rizky mulai menunjukkan hasil yang mengagumkan. Ikan bandeng yang diangkat dari kolam ukurannya seragam seperti tentara yang siap parade, sehat dengan sisik mengkilap, dan dagingnya padat seperti daging sapi muda yang empuk. Panen pertama mereka jual ke pasar lokal, dan kata-kata pujian mulai beredar seperti angin. Bandeng dari tambak Rizky ini beda, lebih segar dan tak amis. Pada panen kedua, yang lebih besar, seorang pria perlente bernama Pak Yogi, pemilik restoran seafood terkenal di Surabaya, yang selalu ramai pengunjung kelas atas, datang langsung dengan mobil mewahnya yang mengkilap. Suara mesinnya menggelegar di jalan tanah desa. Pak Yogi turun dari mobil, mengenakan kemeja linen mahal dan sepatu kulit yang tak biasa dengan lumpur. Matanya menyipit memeriksa ikan-ikan yang baru diangkat. "Kualitas bandengmu ini istimewa, Nah. Kulitnya mengkilap seperti permata, dagingnya empuk tapi kenyal, tanpa bau amis yang mengganggu. Aku butuh pasokan rutin, minimal 2 ton seminggu untuk restoranku," kata Pak Yogi sambil tersenyum puas. Tangannya yang bercincin emas menepuk bahu Rizky dengan ramah tapi tegas. "Kau punya rahasia apa? Air tambak ini seperti diberkati oleh dewa laut sendiri. Di kota, bandeng seperti ini sulit didapat tanpa harga selangit." Rizky tersenyum rendah hati. Wajahnya yang berkeringat oleh sinar matahari siang tampak tenang, tapi matanya berbinar bangga. "Tidak ada rahasia, Pak. Hanya kerja keras dan doa setiap hari. Kami gunakan pupuk alami dari daun-daun kering dan limbah organik, tanpa bahan kimia berbahaya yang bisa merusak air dan ikan. Ini berkah dari Allah dan tangan Bapak yang sudah pengalaman puluhan tahun." Kerjasama itu mengalirkan rezeki deras seperti air bah yang tak terbendung. Tambak Tirta Makmur mulai dikenal di seluruh Sidoarjo.
bahkan sampai ke pasar besar di Surabaya. Pesanan datang bertubi-tubi, dari pedagang pasar, hotel-hotel kecil, hingga restoran lain yang mengikuti jejak Pak Yogi. Warung Bu Sinta di rumah pun makin ramai, menjadi pusat informasi tidak resmi tentang pemuda sukses yang rendah hati itu. Orang-orang datang tidak hanya beli rokok atau kopi hitam pekat, tapi juga mendengar cerita tentang Rizky. Bagaimana ia pulang dari Jepang dengan mimpi besar. Bagaimana tambak kecilnya mengalahkan yang besar dengan kualitas, dan bagaimana keluarganya tetap sederhana meski rezeki mengalir. Rizky itu contoh buat anak muda desa, kata seorang tetangga sambil menyeruput kopi. Suaranya penuh kekaguman. Sementara itu, di tambak udang Haji Bakri yang dulunya seperti kerajaan tak tergoyahkan, suasana mulai meredup seperti matahari yang terbenam terlalu cepat, meninggalkan bayangan panjang yang gelap. 2 restoran besar di kota memutus kontrak secara mendadak. Alasan mereka jelas. Kualitas udang yang menurun drastis, kulitnya tipis, dan mudah sobek. Banyak yang mati sebelum panen karena air keruh yang penuh penyakit dan harga yang melonjak tak terkendali seperti inflasi gila. Pompa air tua yang sudah berkarat sering rusak, mengeluarkan suara berdecit yang mengganggu seperti jeritan hantu. Tapi Haji Bakri terlalu pelit untuk menggantinya dengan yang baru. Lebih memilih menyimpan uang di bank daripada berinvestasi. Ia menghabiskan hari-harinya di pos jaga yang lembab, matanya memerah oleh kelelahan dan kemarahan menatap hamparan air tambaknya yang keruh dan berbau amis, kemudian beralih ke arah desa sebelah tempat cahaya optimisme Rizky bersinar terang seperti obor di malam gelap. Anak kemarin sore itu merebut rezekiku, geram Haji Bakri pada dirinya sendiri. Suaranya seperti desis ular berbisa yang siap menyergap. Rasa iri yang tadinya hanya benih kecil kini berubah menjadi kebencian yang mendalam, membakar dada seperti api neraka yang tak bisa dipadamkan, membuat napasnya terengah-engah dan tangannya mengepal erat sampai kuku membekas di telapak tangan. Malam itu, di rumah mewah mereka yang terasa semakin dingin meski penuh barang mewah, Bu Salma mendekat dengan langkah pelan. Matanya menyipit penuh kecurigaan dan dendam yang tersembunyi. Ia berdiri di depan Haji Bakri yang duduk murung di sofa kulit impor, tangannya memegang koran yang sudah kusut. Lihat mas, semua orang sekarang bicara tentang Rizky dan tambaknya yang ajaib itu. Tambak kita sepi seperti kuburan, buruh-buruh mulai mengeluh gaji telat. Kau biarkan saja seperti ini. Kau yang dulu katanya raja tambak, sekarang seperti apa? Haji Bakri memukul meja marmer dengan keras. Suara benturan itu menggema di ruangan luas. Gelas kopinya bergetar dan hampir tumpah. Diam kau Salma. Aku tahu semuanya, tapi apa yang bisa kulakukan? Mereka seperti dilindungi malaikat. Atau mungkin ada yang lebih gelap di balik kesuksesan itu. Suaranya bergema, tapi di balik kemarahan itu ada ketakutan samar. Seperti firasat bahwa badai gelap sedang mendekat, siap menyapu segalanya. Kebencian Haji Bakri mencapai titik didih seperti air mendidih yang siap meledak. Gelembung-gelembung amarahnya naik ke permukaan dan meletup dalam hati yang semakin gelap. Setiap hari, laporan kerugian terus berdatangan dari buruh-buruhnya yang setia. Suara mereka gemetar saat melaporkan udang yang mati massal, air tambak yang semakin keruh, dan pembeli yang pergi tanpa pamit. Nama Pak Karni serta Rizky disebut-sebut sebagai biang keladi di balik sepinya tambak udangnya, seolah kesuksesan Rizky dengan ikan bandengnya yang gemuk dan laris manis adalah pengkhianatan terbesar, sebuah pukulan telak bagi egonya yang selama ini tak tergoyahkan. Di mata Haji Bakri, Rizky bukan lagi anak perantau biasa, tapi musuh yang harus dihancurkan sebelum semuanya hilang dari genggamannya. Suatu malam, ketika bulan sabit tipis menggantung rendah di langit hitam pekat, di ruang keluarga mereka yang mewah, namun terasa dingin seperti makam yang sepi, Haji Bakri duduk murung di sofa kulit impor yang empuk, tangannya memegang tasbih kayu yang halus, tapi pikirannya jauh dari zikir atau doa. Cahaya lampu kristal di atas kepalanya memantul redup,
menciptakan bayangan panjang di dinding marmer yang dingin, seolah ruangan itu sendiri sedang mengawasi dengan tatapan hampa. Udara terasa berat, diisi oleh keheningan yang menyesakkan, hanya terganggu oleh detak jam dinding yang lambat, seperti detak jantung yang sekarat. "Mas, kita tidak bisa begini terus," desak Bu Salma tiba-tiba. Suaranya memecah keheningan seperti retakan di kaca rapuh. Nadanya tajam seperti pisau yang baru diasah. Ia berdiri di depannya, tangannya mengepal erat. Wajahnya yang biasanya halus kini mengeras oleh kemarahan yang mendidih. "Dulu kau bilang kau yang paling berkuasa di desa ini, raja tambak yang tak bisa digoyang angin apapun. Sekarang, semua orang bicara tentang tambak si Rizky itu, seolah dia dewa rezeki yang baru turun dari langit. Anak Sinta dan Karni itu menginjak harga dirimu. Kau mau diam saja seperti pecundang yang tak punya nyali. Lihat dirimu sekarang, duduk murung seperti mayat hidup." Haji Bakri menghela napas berat. Napasnya keluar kasar seperti hembusan angin kencang. Wajahnya memerah oleh campuran malu dan marah yang membara. Matanya yang biasanya tajam kini redup, tapi di baliknya ada api yang mulai menyala. "Aku sudah mencoba segala cara yang halal, Salma. Aku tekan buruh, aku potong harga, aku bahkan coba pupuk baru yang mahal. Tapi mereka seperti dilindungi keberuntungan. Udang kita mati satu persatu, pembeli pergi seperti daun jatuh, dan nama Rizky semakin naik. Semua karena dia, karena tambak kecilnya yang tiba-tiba jadi primadona. Keberuntungan, atau ada tangan tak terlihat yang membantu mereka?" Bu Salma mendekat selangkah, matanya menyala seperti api dendam yang tak bisa dipadamkan. Suaranya menurun menjadi bisikan yang penuh racun. "Kau masih ingat Kilodra, dukun tua di tengah hutan itu yang konon bisa memanggil kekuatan gaib?" Apakah kamu masih ingat Kilodra? Dukun tua di tengah hutan itu yang konon bisa memanggil kekuatan gaib. Kau pernah cerita sendiri bertahun lalu. Dia bisa membuat usahamu tak terkalahkan. Rezeki mengalir deras seperti sungai banjir. Mengapa tidak coba? Ini bukan syirik, Mas. Ini balas dendam yang adil. Mereka yang mulai, mereka yang merebut apa yang jadi hak kita. Aku yakin mereka juga pakai pesugihan, Mas. Haji Bakri terdiam sejenak. Tangannya gemetar memegang tasbih hingga butir-butirnya bergetar. Pikirannya berputar seperti roda yang tak bisa berhenti. "Ya mau ingat betul, Kilodra adalah nama yang dihindarinya seperti penyakit menular yang mematikan. Cerita-cerita horor tentang orang-orang yang pergi ke sana dan tak pernah kembali utuh. Risikonya terlalu besar, jiwa, keluarga, bahkan akhirat. Tapi kekalahan ini lebih menyakitkan, seperti luka yang terus digaruk hingga berdarah. Aku tidak mau berurusan dengan hal kotor seperti itu. Itu urusan syirik, Salma. Allah tidak suka, dan aku tak ingin neraka lebih dekat dari sekarang." "Kotor? Lebih kotor mana kehilangan segalanya karena gengsi yang bodoh?" balas Bu Salma dengan suara yang semakin tinggi. Tangannya menunjuk ke arah jendela, di mana cahaya samar dari desa seberang terlihat. "Kau mau jadi bahan tertawaan desa, Mas. Orang-orang sudah mulai bisik-bisik di belakangmu. Haji Bakri kalah sama anak kemarin sore. Dia sudah mengancam mata pencaharian kita, mencuri pembeli kita, membuat tambak kita seperti kuburan basah. Balas dendam itu harus dibayar tunai sebelum terlambat. Kita hanya perlu membuatnya jatuh agar kita bisa naik lagi. Pikirkan, Mas. Rumah ini dengan segala kemewahannya, tambak yang dulu jadi kebanggaan, semuanya bisa hilang seperti asap. Apa kau mau anak kita nanti hidup miskin karena kebodohanmu?" Perkataan Bu Salma menusuk ego Haji Bakri, seperti duri beracun yang meresap dalam. Setiap kata seperti jarum yang menembus kulit dan menyuntikkan racun dendam. Setelah perdebatan panjang yang penuh amarah, desakan yang tak henti seperti gelombang yang menghantam karang, hati nurani Haji Bakri yang tadinya berpegangan pada keimanan yang tipis seperti benang usang, akhirnya luluh total. Rasa iri dan keserakahan telah menaklukkan akal sehatnya, meninggalkan ruang kosong yang diisi oleh kegelapan.
Ia berdiri tiba-tiba, wajahnya tegang seperti topeng kematian yang dingin dan tak berperasaan. Urat-urat di lehernya menonjol. Baik, malam ini aku akan pergi. Siapkan semua yang dibutuhkan, uang, kain hitam, dan apapun yang kau tahu dari cerita lama. Putusnya dengan suara tegas, tapi terdengar asing di telinganya sendiri, seperti suara orang lain yang haus darah dan siap mengorbankan segalanya. Bu Salma tersenyum tipis, tapi di matanya ada kilatan ketakutan yang ia sembunyikan. Pukul 11 malam, ketika desa telah terlelap dalam kegelapan yang pekat, Haji Bakri meluncur dalam kegelapan dengan mobil tuanya, ditemani seorang kenalan lama yang tahu jalan rahasia, seorang buruh tua yang pernah bekerja untuknya dan punya cerita gelap sendiri. Perjalanan menuju gubuk Kilodra adalah perjalanan menembus hutan yang sunyi dan lembab, di mana pohon-pohon tinggi menjulang seperti tangan raksasa yang siap mencengkeram. Suara jangkrik yang biasanya riuh lenyap tiba-tiba, digantikan keheningan yang menyesakkan dada seperti tangan tak kasat mata yang mencekik napas. Bau tanah basah yang aneh menyengat hidung, seperti bau mayat yang baru dikubur dan mulai membusuk, membuat Haji Bakri bergidik meski ia berusaha tegar. Setelah berjalan kaki menembus semak-semak berduri yang mencakar kulit mereka seperti cakar binatang buas meninggalkan goresan merah yang perih, mereka akhirnya sampai di gubuk reot Kilodra yang tersembunyi di tengah hutan. Udara di sekitarnya terasa dingin menusuk tulang, meski malam tak berangin sama sekali, seolah dingin itu datang dari dunia lain. Di dalam gubuk yang dindingnya dari anyaman bambu reot dan lantai tanah lembab, bau kemenyan yang tajam bercampur aroma, amis menyeruak seperti hembusan neraka yang busuk, membuat perut Haji Bakri mual. Kilodra, seorang pria tua kurus dengan kulit keriput seperti kertas tua, dan mata cekung seperti lubang hitam yang tak berdasar, duduk di sudut gelap, menatap tajam ke arah Haji Bakri, seolah sudah tahu kedatangannya sejak lama. Kau datang, Pak Haji. Pasti ada urusan penting yang membawa kau ke sini di malam seperti ini. Desis Kilodra, suaranya serak seperti angin melewati batu karang yang tajam, membuat bulu kuduk berdiri. Aku sudah mendengar bisikan angin tentang irimu yang membara, tentang dendam yang menggerogoti jiwa. Masuklah, sebelum malam semakin pekat dan makhluk-makhluk lain ikut mendengar. Haji Bakri, yang biasanya sombong dan berkuasa, kini gemetar seperti daun kering di angin kencang. Langkahnya ragu saat memasuki gubuk itu. Ia menceritakan niatnya dengan suara bergetar, kata-katanya tersendat. Aku ingin pesugihan untuk usahaku kembali sukses, Ki. Rezeki yang deras tak tergantikan. Dan santet untuk menghancurkan tambak rizki, membuatnya sakit hingga tak berdaya, mungkin mati pelan-pelan. Aku bayar berapapun, asal mereka hancur. Kilodra menyeringai lebar, giginya kuning seperti tulang tua yang lapuk. Suaranya tertawa pelan tapi mengerikan. Bisa, Pak Haji, semua bisa. Tapi risikonya, kau tahu, adalah pertukaran yang adil. Apa yang kau minta akan ditukar dengan apa yang paling berharga darimu. Jiwa, keluarga, atau mungkin nyawamu sendiri yang akan jadi bayaran. Dan kau harus menaburkan sendiri pupuk ini di tambak musuhmu. Setuju? Tak ada jalan mundur setelah ini. Haji Bakri menelan ludah keras, tenggorokannya kering seperti pasir gurun, tapi dendamnya lebih kuat dari ketakutan. Setuju, Ki. Lakukan sekarang sebelum aku berubah pikiran. Setelah menerima uang tunai yang tebal dan syarat-syarat gelap yang ditulis di kertas kuning usang, ritual pun dimulai di bawah cahaya lilin hitam yang berkedip-kedip. Kilodra merapal mantra-mantra dalam bahasa kuno yang tak dimengerti. Suaranya bergema seperti gemah dari alam gaib yang dalam, membuat udara terasa bergetar. Asap tebal mengepul dari kemenyan yang dibakar, membentuk bentuk-bentuk aneh di udara. Dan tiba-tiba Haji Bakri melihat bayangan hitam menjulang tinggi di sudut ruangan yang gelap. Tubuhnya dipenuhi bulu kasar seperti binatang liar. Matanya merah menyala seperti bara api yang haus jiwa dan darah. Ketakutan luar biasa mencengkeram Haji Bakri, membuat napasnya tersengal-sengal.
Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ini adalah kodam yang akan melaksanakan niatmu, kata Kilodra lirih. Suaranya seperti bisikan angin kematian yang dingin. Dia akan setia pada perintahmu, tapi dia juga akan menagih dengan kejam. Jangan ingkar janji, atau dia akan datang lebih dulu untukmu. Kodam itu mendekat pelan. Langkahnya tak bersuara tapi terasa berat, dan bau anyir yang menjijikkan memenuhi udara, seperti bau darah segar dicampur bangkai yang membusuk di bawah matahari. Haji Bakri merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia tak bisa mundur. Setelah ritual selesai dengan jeritan samar dari kegelapan, Kilodra menyerahkan botol kecil berisi cairan hitam kental, bergolak seperti hidup dan bernapas. Permukaannya beriak seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Taburkan ini di tambaknya sebelum subuh, saat dunia masih tidur. Setelah itu, jangan menoleh ke belakang, apapun yang kau dengar atau rasakan. Dan ingat, ia akan menanti bayarannya. Bukan uang, tapi yang kau janjikan. Pesan Kilodra dengan nada penuh ancaman. Matanya menembus jiwa Haji Bakri seperti pisau yang siap menyayat. Haji Bakri mengambil botol itu dengan tangan gemetar. Jarinya terasa dingin saat menyentuh kaca yang anehnya hangat. Ia keluar dari gubuk itu dengan perasaan campur aduk. Resolusi gelap untuk balas dendam yang membara, dan ketakutan yang mencekik seperti ular yang melilit leher. Karena ia tahu ia telah menjual jiwanya untuk kedengkian yang membutakan, dan pintu neraka kini terbuka lebar baginya. Pukul 2 pagi ketika desa Tirtajaya telah tenggelam dalam kegelapan yang pekat dan sunyi. Hanya ditemani suara angin malam yang berdesir pelan melalui daun-daun pohon randu. Haji Bakri menyelinap di pinggir tambak Tirta Makmur, seperti bayangan pencuri yang licik dan tak terlihat. Tubuhnya yang biasanya tegap kini membungkuk. Langkahnya hati-hati di atas tanah lembab yang licin, menghindari ranting kering yang bisa retak dan membangunkan siapapun. Jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang yang ditabuh tanpa henti. Setiap degup terasa seperti pukulan palu di dadanya, membuat napasnya pendek dan tersengal. Bulan sabit yang tipis di langit memberikan cahaya samar. Cukup untuk membimbingnya, tapi juga cukup untuk menciptakan bayangan-bayangan aneh yang seolah mengikuti gerakannya. Dalam kegelapan yang pekat itu, tangannya yang gemetar merogoh saku celana, mengeluarkan botol kecil yang diberikan Kilodra. Ia membuka tutup botol dengan jari-jari kaku, dan seketika bau anyir yang tajam menusuk hidungnya seperti pisau. Campuran antara darah busuk dan bangkai ikan yang membusuk, membuat perutnya mual dan bergejolak seolah ingin memuntahkan segalanya. Ini untuk kebaikan kita, gumamnya pada diri sendiri. Suaranya hampir tak terdengar, tapi hati nuraninya berteriak protes yang ia abaikan. Dengan gerakan tergesa-gesa, tangannya miringkan botol, menuangkan cairan hitam pekat itu ke permukaan air tambak utama. Tetesan itu jatuh seperti hujan gelap, segera menyebar dengan cepat, membentuk riak-riak aneh di air yang tenang, seperti darah yang merembes ke dalam jiwa yang tak berdosa, mengubah air jernih menjadi keruh yang mengancam. Saat hendak berbalik untuk pergi, tubuhnya membeku. Dari balik pohon randu besar di seberang tambak, yang batangnya melengkung seperti tangan setan yang siap mencengkeram Haji Bakri. Melihatnya, sosok hitam menjulang tinggi lebih tinggi dari manusia biasa. Dengan dua mata merah menyala seperti bara api dari neraka, persis seperti yang ia lihat di gubuk Kilodra. Sosok itu diam tak bergerak, tapi tatapannya menusuk langsung ke jiwa Haji Bakri, membekukan darahnya dalam vena, membuat seluruh tubuhnya kaku seperti batu. Udara sekitar tiba-tiba terasa lebih dingin,
Hembusan angin membawa bisikan samar yang tak jelas, seperti tawa pelan dari kegelapan. Haji Bakri hanya bisa membisikkan janji gemetar, suaranya parau dan patah-patah. Aku akan bayar. Pergi kau setelah ini, selesaikan tugasmu dan biarkan aku. Lalu dengan kekuatan yang tersisa, ia lari sekencang-kencangnya. Kakinya menjejak lumpur dengan suara plas-plas yang basah. Napasnya terengah-engah seperti buronan yang dikejar hantu. Meninggalkan tambak itu dengan hati yang dipenuhi ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan paginya, ketika matahari pagi mulai menyingsing dengan cahaya oranye yang lembut, bencana melanda tambak Rizky seperti badai tak terduga yang datang tanpa peringatan, menyapu segalanya dengan keganasan yang mengerikan. Mas Rizky, ikan-ikan mati semua, cepat lihat ini!" teriak penjaga tambak dengan suara panik yang memecah keheningan pagi. Berlari ke rumah Rizky sambil tangannya melambai-lambai. Wajahnya pucat seperti melihat hantu di siang bolong. Suaranya bergema di udara pagi yang masih sejuk, membangunkan Rizky dari tidur lelapnya. Rizky dan Pak Karni berlari ke kolam dengan hati yang berdegup kencang seperti jenderang yang ditabuh panik. Kaki mereka menjejak tanah basah dengan cepat, meninggalkan jejak lumpur di belakang. Saat tiba di tepi tambak, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Puluhan, kemudian ratusan ikan bandeng mengambang tak bernyawa di permukaan air. Tubuh mereka yang dulu gemuk dan sehat kini mengapung kaku. Mata mereka kosong menatap langit. Air tambak yang semalam masih jernih kini keruh kehitaman, seperti tinta hitam yang pekat, dengan buih aneh di permukaannya yang bergelembung pelan, dan berbau amis seperti kematian yang membusuk, menusuk hidung, dan membuat perut mual. Usaha keras mereka selama berbulan-bulan, tabungan Rizky dari Jepang, dan mimpi besar untuk masa depan hancur dalam semalam. Seperti kastil pasir yang disapu ombak ganas tanpa ampun, meninggalkan hanya puing-puing kehancuran. Rizky terduduk di tepi tambak. Lututnya lemas menjejak lumpur basah. Wajahnya pucat pasi seperti mayat yang baru bangkit dari kubur. Ia tidak menangis. Air matanya seperti kering oleh keterkejutan. Hanya menatap kosong ke air yang gelap itu. Pikirannya berputar-putar mencari jawaban. Ini tidak mungkin, Pak. Kemarin sore aku cek sendiri. Ikan-ikan masih lincah berenang, sehat semua. Apa yang salah? Apa yang kita lakukan sampai begini? Suaranya pelan, tapi penuh keputusasaan yang dalam. Tangannya memegang dada seolah jantungnya sakit. Ya Allah, kenapa ini, Nak? Apa dosa kita? Rintih Pak Karni. Tangannya memegang dada dengan erat. Napasnya tersengal oleh campuran sedih dan marah. Matanya menyapu hamparan ikan mati itu. Hati tuanya terasa hancur. Ini bukan hama biasa, bukan penyakit alam. Airnya, bau ini seperti racun dari neraka, amis dan busuk yang tak wajar. Siapa yang bisa lakukan ini? Tiba-tiba, tanpa peringatan, tubuh Rizky mulai menggigil hebat seperti diserang demam tinggi yang datang dari dalam. Getarannya semakin kuat hingga giginya bergemeletuk. Ia mengerang kesakitan, suaranya seperti jeritan tertahan. Tangannya memeluk perutnya erat seolah ada sesuatu yang merobek dari dalam. Lalu ambruk ke tanah berlumpur dengan suara jatuh yang basah. Matanya mendelik lebar. Bola matanya memutih seperti mata orang mati yang tak punya jiwa. Dan dari mulutnya keluar suara yang berat, dalam, dan dingin. Bukan suara Rizky yang biasa hangat, melainkan suara seperti geraman binatang buas yang haus darah, bergema mengerikan di udara pagi. Pergi, aku akan hancurkan kalian semua. Rezeki ini milikku sekarang. Jangan sentuh, teriak suara asing itu melalui mulut Rizky. Tubuhnya kejang-kejang seperti dirasuki roh jahat yang ganas. Tangan dan kakinya mengejang tak terkendali, membuat lumpur terciprat kemana-mana.
Pak Karni dan Bu Sinta yang baru saja datang setelah mendengar teriakan. Panik luar biasa, wajah mereka pucat seperti kain kafan. "Rizky, nak, bangun!" jerit Bu Sinta, tangannya bergetar memegang bahu anaknya. Mereka membopong Rizky pulang dengan susah payah. Tubuhnya yang kejang membuatnya berat seperti batu. Tapi suara geraman itu terus bergema dari mulutnya, seperti bisikan dari alam gaib yang tak mau pergi. Di rumah, keadaan semakin mencekam. Rizky berguling di lantai, matanya memutih, dan suara asing itu terus mengumpat kata-kata kotor yang tak pernah keluar dari mulutnya sebelumnya. "Bangsat, pergi kalian! Aku akan hancurkan kalian semua. Rezeki ini milikku sekarang. Jangan sentuh!" Pak Karni dengan hati yang hancur tapi tekad yang kuat segera mendatangi Kiai Hasan, seorang ulama terkemuka di desa tetangga yang dikenal mampu mengobati gangguan spiritual dengan ilmu Al-Quran yang dalam. Kiai Hasan, pria tua dengan jenggot putih panjang dan mata teduh penuh hikmah, datang dengan cepat, membawa tas kecil berisi air zam-zam dan buku Al-Quran usang. Di kamar sederhana rumah mereka, dengan cahaya lampu minyak yang redup menciptakan bayangan menari di dinding, Kiai Hasan mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang yang bergema seperti guntur, ayat-ayat ruqyah yang penuh kekuatan. Suara Rizky yang berubah menjadi geraman keras menentang. Tubuhnya melengkung seperti busur yang tegang. "Jangan ganggu aku. Aku sudah dibayar. Haji Bakri yang panggil aku. Dia yang janji nyawa untukku. Nafas dan nyawa hanya milik Allah. Kau bukan apa-apa, setan terkutuk. Keluar dari tubuh ini," balas Kiai Hasan. Suaranya tegas seperti pedang yang menebas kegelapan. Tangannya menyiramkan air yang sudah didoakan ke wajah Rizky. Air itu mendesis seperti menyentuh api panas. Asap tipis mengepul dari dahi Rizky, seperti uap dari api neraka yang padam. Bau amis semakin kuat memenuhi ruangan. Akhirnya, setelah perjuangan panjang yang penuh keringat dan jeritan kesakitan yang menggema hingga keluar rumah, membuat tetangga-tetangga berkumpul dengan wajah ketakutan, Rizky memuntahkan cairan kental berwarna merah gelap, bergumpal seperti darah busuk yang membusuk, berbau amis yang menyengat dan membuat semua orang mundur. Entitas itu telah pergi, meninggalkan Rizky yang sadar tapi lemah. Tubuhnya lunglai di lantai, napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru selamat dari kematian. Kiai Hasan menyeka keringat di dahinya, matanya teduh tapi penuh peringatan saat menatap Pak Karni. "Tambakmu dirusak, anakmu diserang. Ini bukan musibah biasa, Pak Karni. Ini adalah guna-guna. Santet dari orang yang iri hati, yang dendamnya lebih dalam dari tambak ini. Yang pasti, balasan Allah akan datang pada pelakunya. Lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Doakan saja, dan jangan balas dengan cara yang sama. Biarkan Tuhan yang membalas." Suaranya pelan, tapi berat, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Seolah badai baru saja lewat tapi yang lebih besar sedang mendekat. Sementara keluarga Pak Karni dilanda kepiluan seperti badai yang tak kunjung reda angin kencang, yang terus menerjang tanpa ampun meninggalkan luka yang dalam, dan harapan yang pudar di rumah mewahnya yang dulu penuh kemegahan Haji Bakri, mulai merasa tidak tenang. Ia telah berhasil menjalankan rencana gelapnya. Tambak Rizky hancur, ikan-ikan mati, dan keluarga itu menderita, tapi kegembiraan yang ia harapkan tidak pernah datang. Yang ada hanyalah paranoia yang menggerogoti pikirannya, seperti ulat di bangkai yang membusuk, pelan tapi pasti, membuat setiap detik terasa seperti siksaan yang tak berujung. Matanya yang dulu tajam kini sering melirik ke sudut-sudut gelap rumah, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Sejak malam penaburan cairan hitam itu di tambak Tirta Makmur, Haji Bakri mulai mencium bau amis yang tajam, menusuk hidung seperti bangkai ikan yang membusuk di bawah terik matahari. Bau yang semakin kuat setiap kali ia bernapas. Bau itu hanya tercium olehnya,
tidak oleh Bu Salma atau siapapun yang datang berkunjung, membuatnya meragukan kewarasannya sendiri. Apa ini cuma khayalan? Gumamnya pada diri sendiri, tapi bau itu nyata, menyusup ke dalam mimpi-mimpinya yang gelisah. Ia tidak bisa tidur nyenyak lagi. Mata tuanya terbelalak di kegelapan kamar yang luas, menatap langit-langit sambil mendengar detak jam dinding yang lambat seperti detak jantung yang sekarat. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki tanpa alas di lantai keramik yang dingin. Seperti seseorang, orang tak kasat mata, berjalan pelan mendekatinya. Langkah yang semakin dekat tapi tak pernah sampai, meninggalkan jejak dingin di udara. Suatu malam, ketika bulan purnama menyinari rumah melalui jendela besar, tapi cahayanya terasa pucat dan menyeramkan, Haji Bakri sedang meminum kopi dingin di ruang tamu yang gelap, duduk sendirian di sofa kulit yang dulu jadi tempat ia menyombongkan kekayaannya. Suasana hening mencekam seperti di dalam kubur yang sepi, hanya terganggu oleh hembusan angin malam yang sesekali menggerakkan tirai. Tiba-tiba, ia mendengar napas berat, persis di belakang telinganya. Hangat dan anyir seperti hembusan dari mulut binatang buas yang lapar. Napas itu terasa nyata, membuat bulu kuduknya berdiri dan jantungnya hampir copot dari rongga dada. Ia melompat berdiri dan berbalik cepat. Tangannya gemetar memegang gelas kopi yang hampir jatuh. Mata tuanya melebar ketakutan. Di sudut ruangan yang gelap, bayangan hitam yang menjulang tinggi itu berdiri diam, lebih tinggi dari pintu rumah, dengan mata merah menyala menatap lurus ke arahnya, seperti api neraka yang menuntut jiwa, bara yang tak pernah padam. Sosok itu tak bergerak, tapi kehadirannya memenuhi ruangan. Dengan aura kegelapan yang mencekik, udara terasa berat dan dingin menusuk tulang. "Aku sudah lakukan bagianku. Pergi kau. Aku sudah bayar dengan apa yang kau minta," teriak Haji Bakri. Suaranya bergetar seperti daun di angin kencang, penuh keputusasaan dan ketakutan yang membuncah. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap dengan tatapan yang tak berkedip, seolah menuntut sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dibayar dengan uang atau janji kosong. Tubuh Haji Bakri kaku seperti batu, kakinya terpaku di lantai, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mencoba lari ke kamar dengan langkah terseok, tapi sebuah kekuatan tak kasat mata menarik lehernya dengan kasar, seperti tali gantung yang mencekik dari kegelapan. Jari-jari dingin yang tak terlihat melilit erat. Napasnya tercekat, udara tak bisa masuk ke paru-paru. Matanya terbelalak ketakutan yang luar biasa. Ia diangkat tinggi-tinggi, kakinya menggantung di udara, menggeliat sia-sia seperti ikan yang kehabisan air. Dalam detik-detik terakhirnya, ia melihat jelas bayangan itu. Wajahnya hitam pekat tanpa bentuk, menyeramkan seperti monster dari mimpi buruk yang paling dalam, dengan gigi tajam yang samar-samar terlihat dalam kegelapan. Kemudian, tubuhnya dibanting keras ke meja makan kayu jati yang mahal. Suara pecahan kayu dan benturan tubuh menggema di rumah kosong itu, seperti guntur di malam hening. Darah mengucur dari kepalanya seperti sungai merah yang deras, membasahi lantai keramik, dan napas terakhirnya keluar dengan erangan pelan. Khodam itu telah menagih biaya yang dijanjikan, dengan cara paling mengerikan, meninggalkan tubuh yang hancur dan jiwa yang tersiksa. Keesokan harinya, ketika cahaya pagi menyusup melalui tirai dan desa mulai bangun, Bu Salma menemukan tubuh kaku suaminya di ruang tamu. Wajahnya membiru seperti mayat yang sudah lama mati. Mata terbelalak penuh horor seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilupakan. Ia menjerit histeris, suaranya memecah keheningan pagi. Tangannya bergetar menyentuh tubuh dingin itu.
pagi saat pemandian jenazah di rumah dengan air yang mengalir dari keran perak bau amis, yang selama ini hanya dicium Haji Bakri kini menyebar ke seluruh ruangan tercium oleh semua orang yang hadir. Bau amis yang luar biasa tajam dan menjijikkan seolah ia adalah bangkai ikan busuk yang tergeletak berhari-hari di tepi tambak. Para tetangga yang membantu mundur ketakutan, bisik-bisik mereka penuh takayul. Ini bukan kematian biasa, ada yang salah di sini. Kejanggalan berlanjut di kuburan desa yang sepi, di bawah pohon-pohon Kamboja yang bunganya berguguran seperti air mata. Tanah yang digali tiba-tiba mengeluarkan air keruh yang berbau amis yang sama. Air yang menggenang seperti tambak mini di liang kubur. Seolah bumi menolak jenazah itu, menolak untuk menerima tubuh yang telah ternoda oleh kegelapan. Para penggali mundur ketakutan, wajah mereka pucat, tangan mereka gemetar memegang cangkul. Tanah ini hidup, ia tak mau terima. Seru salah seorang, suaranya bergetar di tengah proses pemakaman yang penuh keanehan itu. Dengan doa-doa yang tergesa dan orang-orang yang saling pandang ketakutan, Bu Salma menoleh ke sebatang pohon Kamboja di pinggir kuburan. Daunnya bergoyang pelan meski tak ada angin. Sosok hitam tinggi bermata merah itu berdiri diam di balik batang pohon, menatapnya dengan tatapan yang menusuk jiwa, seolah telah menunggu tuan barunya sejak lama, siap mengambil alih. Bu Salma menjerit histeris, suaranya menusuk telinga seperti jeritan jiwa yang tersiksa di alam baka. Tubuhnya ambruk ke tanah basah, pingsan di antara batu nisan yang dingin. Setelah pemakaman yang tergesa dan penuh bisik-bisik, Bu Salma benar-benar sendiri di rumah besar yang terasa seperti gua es, dingin dan hampa. Setiap ruangan penuh bayangan panjang yang seolah hidup. Suara langkah kaki tak berjejak itu kini selalu mengikutinya. Bahkan di siang hari bolong, langkah pelan yang mendekat dari belakang tapi tak pernah menampakkan diri. Ia tidak bisa tidur. Mata tuanya terbelalak di kegelapan, dihantui rasa bersalah yang menggerogoti seperti racun lambat yang meresap ke tulang sumsum, dan ketakutan yang semakin dalam. Bayangan hitam itu muncul di cermin kamar mandi saat ia mencuci muka, di sudut mata saat ia berjalan di koridor panjang. Bisikannya seperti angin dingin yang menyusup ke telinga. Giliranmu sekarang. Bayar apa yang kau janjikan. Beberapa hari kemudian, dengan wajah sembab oleh tangis yang tak henti dan tubuh lunglai, seperti mayat hidup yang berjalan tanpa jiwa, Bu Salma mendatangi rumah Pak Karni di bawah terik matahari siang yang tak memberi kehangatan. Langkahnya terseok gaun sutranya yang dulu mewah kini kusut dan kotor. Di sana, Rizky sudah tampak pulih meski masih lemah, duduk di balai-balai dengan wajah yang tenang tapi penuh bekas trauma. Bu Salma langsung bersujud di kaki Pak Karni dan Bu Sinta. Tubuhnya gemetar seperti daun jatuh, tangannya mengepal lantai tanah. Maafkan aku. Maafkan almarhum suamiku, rintih Bu Salma. Suaranya parau oleh tangis. Air matanya membanjiri lantai seperti banjir penyesalan yang tak terbendung. Kami yang melakukannya. Kami yang meracuni tambak rizki dengan santet itu. Dia, Haji Bakri, yang mencari kilodra di hutan gelap. Dia cemburu buta, dia iri dengan keberhasilan kalian yang tulus. Dia minta khodam itu untuk hancurkan kalian, untuk rebut rezeki yang bukan haknya. Pengakuan itu mengejutkan, tapi tidak mengagetkan sepenuhnya. Firasat mereka sudah lama merasakan ada tangan jahat di balik musibah. Pak Karni dan Bu Sinta hanya terdiam, mata mereka penuh kasihan pada wanita yang hancur di depan mereka. Rizky, yang mendengarkan dari sudut ruangan, memejamkan mata, napasnya berat seperti memikul beban dunia. Waktu Pak Karni mau beli tanah untuk tambak, Haji Bakri marah besar. Dia bilang Rizky harus disingkirkan, tak boleh naik melebihi dia. Dia yang minta makhluk itu menyerang Rizky, menyusup ke tubuhnya. Lanjut Bu Salma, menangis histeris seperti orang gila yang kehilangan akal, tubuhnya berguncang hebat. Sekarang,
Makhluk itu di rumahku. Dia tidak pergi, selalu ada di setiap sudut. Dia menungguku. Tolong usir dia. Bantu aku sebelum dia ambil nyawaku juga. Pak Karni menarik napas panjang. Tangannya memegang bahu Bu Sinta untuk kekuatan. Ia menatap Bu Salma yang hancur itu dengan mata lembut. Kemudian beralih ke Bu Sinta dan Rizky, yang diam mengangguk. "Kami memaafkanmu, Bu Salma," ujar Pak Karni. Suaranya lembut tapi tegas seperti angin yang tenang setelah badai. "Bukan kami yang membalas dendam ini. Allah yang membalas dengan caranya yang adil. Kami hanya ingin hidup tenang, tanpa noda di hati. Pergilah dan taubat sebelum terlambat. Minta ampun pada Yang Maha Kuasa sebelum kegelapan itu telan kau selamanya." Pengakuan itu menyebar cepat di desa seperti api di rumput kering yang kering. Bisik-bisik menjadi cerita besar, dan nama Haji Bakri menjadi bahan gunjingan yang penuh kutukan. Nama baiknya yang dulu dihormati kini hancur lebur, diganti dengan cerita horor tentang pesugihan dan khodam yang haus jiwa. Rumah Bu Salma dijauhi seperti rumah berhantu yang terkutuk. Pintunya tertutup rapat tapi orang-orang berjalan memutar jauh. Dan sisa tambak udangnya tidak laku lagi. Ditinggalkan seperti reruntuhan kuno yang ditelan waktu. Udang-udangnya mati sendiri seolah merasakan kutukan. Sosok tak kasat mata itu terus menghantuinya. Bisikannya semakin keras di telinganya. Bayar sekarang, jiwa untuk jiwa. Akhirnya setelah beberapa minggu hidup dalam neraka ketakutan yang mengerikan, di mana setiap malam adalah siksaan dan setiap bayangan adalah ancaman, Bu Salma menggembok rumah mewahnya dengan tangan gemetar, menitipkan kunci pada tetangga yang enggan menerima, dan pergi ke kota dengan tas kecil berisi barang-barang sisa, meninggalkan semua kekayaannya yang dulu jadi kebanggaan. Tapi bisikan itu ikut bersamanya selamanya, menyusup ke mimpi-mimpinya dimanapun ia berada, pengingat abadi bahwa dendam tak pernah gratis. Sementara itu, di Tambak Tirta Makmur yang dulu hancur, Rizky dan Pak Karni mulai bekerja keras lagi. Tangan mereka yang kasar membersihkan kolam dari air keruh, membuang bangkai ikan dengan hati yang berat tapi tekad yang kuat. Perlahan tapi pasti, dengan bantuan tetangga yang kasihan, mereka membersihkan kolam, membeli bibit baru dari pasar jauh, dan menata ulang semuanya dengan tangan gemetar tapi penuh harapan, seperti membangun kembali dari abu. Nama mereka sempat tenggelam dalam gunjingan desa, tapi kerja keras dan kejujuran tidak bisa dibohongi. Pelanggan lama kembali satu persatu, memuji kualitas ikan bandeng yang kembali prima, segar dan padat seperti sebelum musibah. Tambak Rizky kembali berdenyut dengan kehidupan, lebih kuat dari sebelumnya. Airnya jernih mengalir seperti simbol ketabahan. Di gerbang tambak, Rizky memasang papan kayu sederhana bertuliskan, "Air jernih, hati jujur." Kata-kata yang menjadi mantra mereka. Dendam telah membawa Haji Bakri dan Bu Salma ke kehancuran total, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang tak berujung. Kejujuran, meski tertatih di awal, telah mengantarkan Rizky dan keluarganya kembali pada harapan dan keberkahan yang tulus. Mereka belajar bahwa hidup tidak membutuhkan tipu daya untuk bertahan. Yang tulus akan selalu tumbuh subur seperti bibit di tanah baik, dan yang licik akan runtuh pada waktunya, dengan cara yang paling mengerikan, meninggalkan pelajaran bagi yang masih hidup. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video selanjutnya.